Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, ya fattah ya alim iftah lana futuhal 'arifin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu majelis pengajian yang saya hormati, seperti biasa sebelum kita mulai kajian, mari kita buka dengan membaca Ummul Quran, bertawassul kepada pengarang kitab dan membaca salawat tibbil qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li ustadina wa li muallimina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, khususan ila ruhi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ila ruhi Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi wa ila ruhi Syekh Sayyid Sabiq wa ila ruhi Syekh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasani wa ila ruhi Syekh Hilmi bin Abdul Majid wa ila ruhi Syekh Rajuddin bin Haji Muhammad wa ila usulihim wa furu'ihim wa muhibbihim wa ahibbaihim al-ahya'i minhum wal amwat aynama kanu min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa ila jami'i masyayikhihim wa silsilati sanadihim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. غفر الله ذنوبهم ونفعنا الله بعلومهم وأفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدنيا والآخرة. شيء الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. الذكر عند الفرع والأرق والوحشة. Kita lanjutkan kajian kita, zikir ketika al-fara' wal araq wal wahsyah, ketika terkejut pada saat tidur, wal araq ketika susah tidur, wal wahsyah ketika sedih. Jadi ketika terkejut bangun tidur, dah kita tu tidur, kemudian bangun tu terkejut, nah itu ada zikirnya, ada doanya. Ketika kita tak mau tidur juga ada doanya. Dan ketika kita bersedih juga ada doanya. Hadis pertama, An Amr bin Shu'aib. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, idza fazi'a ahadukum fin naum, apabila salah satu di antara kamu itu terkejut dalam tidurnya, falyaqul, maka ucapkan, baca doa ini,
Apa doanya? A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazati syayatin wa ay yahdurun. Saya ulangi. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazati syayatin wa ay yahdurun. Kata Nabi, kalau kamu baca doa ini, fa innaha lan tadurruhu, maka orang yang membaca doa ini tidak akan mendapatkan bahaya. Memang ada beberapa tanda. Kadang ketika kita terkejut itu ada memang kita itu dibangunkan oleh Allah. Karena mungkin ada kejelekan, ada kejahatan yang terjadi di malam itu, maka kita dibangunkan. Nah, maka Nabi ngajarkan kepada kita baca doa ini. Mudah-mudahan kalau memang ada bahaya, bencana malam itu, musibah, fa innaha lan tadurruh, maka insyaallah kita dijauhkan dari bahaya itu. Qala, pengarang kitab mengatakan, wa kana Ibnu Umar yu'allimuha man balagha min wuldihi. Abdullah bin Umar mengajarkan kepada anaknya yang sudah baligh. Doa itu diajarkan. Lagi kalau kamu terkejut dalam tidur, baca doa itu. Memang dulu saya pernah juga terjadi itu di rumah saya dulu. Maka memang ketika ada sesuatu itu Allah langsung tunjukkan. Karena ada orang ngetok pintu kan, Assalamualaikum, tapi tidak ada orang. Ngetok belakang rumah lagi, Assalamualaikum, tidak ada orang. Ini nyata kisah ini terjadi pada diri saya. Orang tua saya dulu cerita. Ngetok lagi rumah orang sebelah, ada juga orang itu tidak ada. Maka dulu kebetulan siangnya itu pergi ke rumah datuk nanya apa halnya, sehingga ada orang ngetok pintu malam tadi sekitar jam 1 jam 2, tapi orangnya tidak ada. Bunyi ada Assalamualaikum, Assalamualaikum sampai 3 kali. Maka kata datuk saya itu, hati-hati katanya, jangan terlalu nyenyak tidur, itu ada bahaya yang terjadi. Memang betul 2 hari setelah itu ada yang hilang. Nah ini pertanda ya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ngasih tanda kepada kita bahwa akan terjadi bahaya. Nah, maka Nabi ngajarkan baca doa ini. Jadi Ibnu Umar ngajarkan kepada anaknya doa-doa ini kepada anak yang sudah baligh. Wa man lam yabghul minhum, dan kepada anak yang belum baligh, Abdullah bin Umar katabaha fi sakkin, beliau tuliskan di kertas. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabi wa iqabi wa syarri ibadi wa min hamazati syayatin wa ay yahdurun. Itu ditulis di kertas. Untuk apa ditulis di kertas? Wa 'allaqaha fi 'unuqih, kemudian digantungkan di leher bayi itu. Kalau bahasa kita kok apa namanya? Kalau kita nyebutnya jimat. Kalau bahasa apa namanya? Bahasa Arabnya at-tamaim atau at-tamim, jimat atau azimah. Kalau dalam bahasa Melayunya rajahan. Itu tulis, boleh. Kemarin kita sudah bahas babut tamaim, tentang pembahasan hukum pakai jimat. Kita sudah selesai pembahasan masalah hukum pakai jimat. Boleh, asalkan itu masih bertuliskan lafaz Allah. Kalau selain daripada lafaz Allah itu tidak boleh. Ada pantun, itu tidak ada. Itu ada ududnya. Huruf jim, ba, itu ada udud namanya. Nanti dalam pembelajaran itu kitabnya susah juga saya nak nyebutnya. Tajul Muluk, ya, Mujarabat. Itu ada dalam pembelajaran itu ada udud-ududnya. Huruf jim itu berapa ududnya ya. Huruf ba itu berapa ududnya. Jika digabungkan nanti ada khasiatnya.
Dan itu banyak dilakukan oleh ulama-ulama kita khusus di Jambi ini. Saya tidak sebutkan beberapa orang itu. Dan itu boleh. Dan ada juga ulama dikasih itu catatan. Siapa namanya yang sakit misalnya. Sakit. Syanu bin Syanu ditulis itu. Di belakang kertas itu ada azimahnya. Rajahannya. Ditulis di belakangnya lagi. Ya. Ini di depan, bagian depan itu ada rajahannya. Ditulis di belakang itu. Namanya Syanu bin Syanu, ada doanya di situ. Disuruh apa? Bakar. Dibakar. Kemudian abunya itu dikumpulkan, masukkan ke dalam mangkok. Kemudian dicampur dengan air, diminum. Banyak ulama yang melakukan itu, banyak. Rajahan-rajahan macam itu banyak. Salah satunya adalah Syekh Khalil Bangkalan. Nah, itu ada rajahannya. Kita kalau datang ke rumah Guru Sulaiman, nah pernah datang ke situ, ada rajahannya tak? Apa rajahannya? Ditulis di mangkuk, pakai pena. Nah, penanya itu bukan pena yang beracun, pena yang biasa. Ditulis siapa namanya? Syanu bin Syanu, ditulis rajahannya. Kemudian nanti dibuat namanya itu Syanu bin Syanu. Ditulis, masukkan naik, kemudian disikat pakai sikat gigi. Dilunturkan tintanya, diminum. Ini boleh. Asalkan itu adalah yang dibolehkan, yang digunakan ayat Quran, yang digunakan hadis-hadis Nabi SAW, yang digunakan lafaz-lafaz Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu tidak boleh. Hadis yang kedua dari Khalid bin Walid radhiyallahu annahu asabahu araq. Wa Khalid bin Walid ni susah tidurnya susah. Maka dia ngadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ala u'allimuka kalimatin idza qultahunna nimta." Maukah engkau aku ajarkan satu kalimat apabila engkau ucapkan kalimat itu kamu tidur? Karena musuh yang paling berat manusia itu adalah tidur. Sekuat-kuat apapun manusia pasti kalah dengan tidur. Ada tak orang yang tak pernah tidur? Tak ada. Berarti musuh terkuat manusia itu tidur. Ada nak lagi musuh yang paling kuat daripada tidur? Ada. Apa itu? Susah pikiran. Macam mana pun ngantuknya, kalau pikiran susah, tak bisa tidur. Maka Nabi mengajarkan, kalau susah tidur, pikiran banyak, maka ucapkan Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adallat wa rabbal ardina wa ma aqallat wa rabbasy syayatina wa ma adallat kulli jaran min syarri khalqik kullihim jami'a ayyufrata alayya ahadun minhum wa au ayyabghi alayya azza jar wa jalla thana'u wa la ilaha ghairuk au la ilaha illa anta. Panjang sedikit. Kalau kita baca doa itu, kata Nabi, insyaAllah bisa tidur. Itu resepnya. Artinya apa? Nabi ngajarkan resep. Tak perlulah lagi kita nak nyari pil STM. Tak tidur. Karena yang mempengaruhi tidur kita itu adalah pikiran. Memang benar, ada ulama yang mengatakan bahwa segala permasalahan kita, segala penyakit kita itu berasal dari pikiran. Kalau tenang pikiran kita, penyakit itu tidak ada. Kalau pikiran kita tidak tenang, penyakit timbul dewe. Cobalah, berasal dari pikiran. Pikiran tidak tenang, ketimbul masalah. Apa masalahnya? Mata dan tidak tidur. Mata dan nak kantuk. Tak ada tidur, demam. Sepagi darah bertambah. Kenapa? Asal dari pikiran.
Tapi kalau kita pikiran tenang, insya Allah tenang. Maka disebutkan al-aqlus salim bil jismis salim. Jiwa yang akal yang sehat itu dari jiwa yang sehat, yang selamat. Yang ketiga, riwayat Imam Tabrani. Ada seseorang ngadu kepada Rasulullah. Seorang itu sedih. Maka Nabi mengatakan, ucapkan Subhanallahil Malikil Quddus Rabbil Malaikati Warruh Jallalatis Samati wal Ard Bil Izzati wal Jabarut. Itu doanya, pendeklah. Tapi itu walaupun pendek, khasiatnya besar. Faqala lahar rajul. Maka seseorang yang ngadu kepada Nabi tadi dibacakan tu. Fa'adzaballahu anhul wahsyah. Maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan sedihnya. Jadi setiap apa masalah kita ada resepnya dari Nabi. Saya dah tahu kalau baca tu. Ketika terkejut doanya dah hafal. Ketika sedih dah ada tahu doanya. Ucapkan baik. Setiap sesuatu sifatnya senang, alhamdulillah. Kalau kita dah hafal. Setiap yang merasakan rasa gundah di hati kita ucapkan astagfirullah. Insyaallah itu juga dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahaya itu. Nah, itu zikir ketika terkejut, ketika kita sedih, ketika kita tidak mau tidur. Yang kedua, ma yaquluhu wa yaf'aluhu man ra'a fi manamihi ma yukrah. Apa yang diucapkan, yang dilakukan bagi orang yang mimpi buruk dalam tidurnya. Itu kemarinlah saya ada bacakan hadisnya sebagian. Pertama, hadis dari Jabir radhiyallahu an. Dari Rasulullah bersabda, Idza ra'a ahadukumur ru'ya yakrahuha. Apabila salah satu di antara kalian melihat di dalam tidurnya itu sesuatu yang tidak disenanginya. Dalam artian mimpi buruk. Banyak macam-macam mimpi buruk ya tak? Mimpi temu orang badan manusia, palanya pala hewan misalnya, mimpi buruk ada. Atau mimpi terjadi pada diri kita sesuatu yang tidak kita inginkan, itu mimpi buruk. Apa yang kita lakukan kalau kita mimpi buruk ketika kita bangun? Falyabsuq ayyasarihi salasan. Maka beludah ke arah kiri 3 kali. Kemarinlah saya jelaskan, meludahnya itu bukan meludah betul-betul. Sebab kalau kita tidur belah kanan, kalau beludah belah kiri, orang rumah awak marah. Pelukai kau bang deh, penuh muka aku. Maka kemarin sudah ada saya jelaskan, saya ada baca kitab judulnya 500 sunnah-sunnah dalam solat dalam mazhab Syafi'i. 500 sunnah dalam solat dalam mazhab Syafi'i. Salah satunya apa? Sebelum solat itu meludah 3 kali ke kiri. Itu saya buka syarahnya. Ya. Ada penjelasan di situ. Meludah di situ bukan meludah betul-betul, tapi meludahnya hanya yang keluar tuh angin, be. Itu, be. Meludahnya. Sebab kalau meludah galau lagi nak semayang, yang enak yang belah kanan sana lah kan. Yang enak yang sebelah kiri kali. Nah, itu yang pertama yang kita lakukan, meludah 3 kali ke kiri. Sesudah itu, wal yasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ludah tuh 3 kali. Ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian apa lagi? Wal yatahawwal an jambihi alladhi kana alaihi.
kemudian rubah posisi tidurnya. Kalau tadi kita ngadapnya ke kanan, rubah posisinya ngadap ke kiri. Posisi lambungnya. Atau telentang. Atau kalau kepalanya tadi ngadapnya ke timur, rubah. Kepalanya ngadap ke barat misalnya. Rubah posisinya. Seakan-akan kita itu sudah mengucapkan perlindungan, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta seakan-akan kita minta rubah posisi itu, seakan-akan kita minta merubah posisi dari mimpi buruk kepada sesuatu yang baik. Nah, itu yang pertama. Hadis yang kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri. Bahwa Abu Sa'id Al-Khudri pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, "Idza ra'a ahadakumur ru'ya." Apabila salah satu di antara kalian bermimpi, yuhibbuha, tapi mimpi itu mimpi yang disenangi, mimpinya baik. Mimpi baca Quran, itu kan mimpi baik, mimpi bersedekah, mimpi ngaji, mimpi belajar, itu mimpi baik-baik. Mimpi yang sekiranya kita senang. Berangkat umroh, berangkat haji, itu mimpinya tuh. Macam-macam. Bahkan kadang orang mimpi itu terbawa sampai ngigau. Bawa sampai ngigau. Mimpi umroh misalnya, terbawa sampai ngigau. Labbaik Allahumma labbaik. Saya sering jumpa dengan orang-orang yang ngigau-ngigau itu sering jumpa. Tapi kadang ngigaunya elok. Ada pernah jumpa dengan orang yang ngigau tahlilan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, enaklah tu tak. Sudah tahlilan dia nyebut ke kawan enaklah tu. Lagi sudah tahlilan dapatlah pundut dia gitu. Ngigau. Tapi itu baik. Kata Nabi, kalau sesuatu itu yang kita mimpi itu mimpinya yang kita senangi, fa inna ma hiya minallah. Itu dari Allah. Apalagi kalau mimpinya mimpi ketemu ulama, mimpi ketemu dengan Nabi. Kayak kalau kita mimpinya mimpi baik, mimpi ketemu dengan ulama misal, maka kita ziarahi kuburannya kalau dia sudah meninggal. Kalau dia masih hidup, datangi ziarah dia. Mimpi ketemu dengan guru Helmi misal, mimpi ketemu dengan guru Sirat, ziarahi kuburannya. Atau kalau kita memang tidak sempat, kirim Fatihah untuknya. Falyahmadillah 'alaiha. Dan ucapkan alhamdulillah. Lah bangun, mimpinya mimpi elok, ucap alhamdulillah. Kemudian wal yuhaddits bima ra'a. Ceritakan kepada orang lain tentang mimpi kita itu. Oh, semalam tadi mimpi alhamdulillah ketemu dengan guru iko, mimpinya mimpi baik iko yang saya mimpikan. Ceritakan. Supaya kita dapat kebaikan itu dan orang lain juga dapat kebaikan itu. Wa idza ra'a ghaira dzalik mimma yakrahu. Kalau kita mimpinya itu adalah mimpi yang tidak kita senangi, mimpinya mimpi buruk, fa inna ma hiya minasyaitan, maka itu adalah dari setan. Tapi tafsir-tafsir mimpi itu memang ada. Tapi kalau yang menafsirkan mimpi itu memang ada tuh kitabnya, ada tafsir mimpi. Ada penafsiran mimpi itu. Kalau mimpi iko gitu. Kalau itu adalah sesuatu yang tidak kita senangi, mimpi-mimpi buruk itu dari syaitan. Falyasta'id min syarriha. Maka minta perlindungan kepada Allah dari kejelekannya. Mimpi dapat musibah. Na'udzu billahi min dzalik. A'udzu billahi min dzalik. Itu minta perlindungannya. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari mimpi buruk nih, dari yang kejelekannya itu. Wala yadhkurha li ahadin, dan kita jangan menceritakannya kepada orang lain. Itu adabnya. Kalau kita mimpinya yang baik-baik, ceritakanlah dengan orang. Tapi kalau kita mimpinya mimpi buruk, jangan diceritakan kepada orang. Fa innaha la tadurruh. Karena sesungguhnya mimpi itu tidak akan memberikan bahaya kepadanya. Nah, itu yang kita lakukan kalau kita bermimpi
yang baik dan bermimpi yang buruk. Nah, itu terkait dengan tidur. Zikir-zikir tertidur, zikir-zikir ketika terkejut, zikir-zikir ketika tidak mau tidur. Yang ketiga, az-zikri 'inda lubsis saub. Zikir ketika pakai pakaian. Pakaian itu kalau kita zikir, pakaian itu juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini dilindungi oleh Allah. Kalau kita pakai baju itu zikir, minimal dibukakan kancing itu bismillah. Masukkan tangan kanan bismillah. Pakai celana bismillahirrahmanirrahim. Masang kopiah bismillahirrahmanirrahim. Itu minimal lah. Tapi Nabi ngajarkan ada zikirnya. Kata Nabi idza labisa sauban. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila pakai pakaian, au qamisan atau gamisnya, au ridaan au imamah. Pakai rida, pakai imamah, pakai sal, pakai selendang, pakai igalnya. Yaqulu, Nabi mengucapkan, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lah. Ya Allah, aku minta kepadamu daripada kebaikannya dan kebaikan apa yang ada padanya. Pada pakaian itu minta kebaikan. Dibawa pakaian ini dibawa untuk kebaikan. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lah. Aku minta perlindungan kepadamu dari kejelekannya dan apa yang ada pada kejelekan yang apa yang ada padanya. Nah, itu kita minta berlindung. Yang kedua, riwayat dari Mu'adz bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man labisa sauban jadidan. Siapa memakai pakaian yang baru. Faqala. Kemudian dia mengucapkan alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kalau dia mengucapkan doa itu, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Wa tustahabbu tasmiyatu kadzalik. Kemudian kita disunahkan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Atau bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lah. Itu dosa kita diampuni Tuhan. Apa lagi enaknya? Pakai baju dosa diampuni. Pakai celana dosa diampuni. Pakai kepiah dosa diampuni. Masang selop dosa diampuni. Segala kegiatan kita kalau dilakukan dengan zikir, ampun dosa kita. Berwuduk diampuni dosa, masuk masjid diampuni dosa, solat diampuni dosa, mengucapkan amin serempak dengan imam diampuni dosa. Zikir setelah solat diampuni dosa kita. Walau kanat mithla zabadil bahri, sekalipun dosanya banyak buih di lautan, kata Nabi, diampuni dosanya. Fa inna kulla syai'in la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa naqis. Karena sesungguhnya setiap sesuatu yang tidak dimulai di dalamnya dengan bismillah, maka perbuatan itu kurang sempurna. Nah, maka lakukan setiap segala sesuatu bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena khasiatnya sudah banyak. Kemudian az-zikru idza labisa zauban jadidan. Zikir juga apabila kita pakai pakaian baru. Kau biasanya ketika kita nak lebaran, beli baju baru, beli celana baru, beli kain baru, beli kepiah baru. Segala baru. Karena memang dianjurkan, ya. Apa doanya? Nabi ngajarkan. Karena Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza stajadda thauban, apabila Nabi itu pakai pakaian yang baru, sammahu bismihi, Nabi menyebutkan namanya. Misalnya yang kita beli itu baju gamis, disebut qamis, atau hey baju, kita bisa bahasa Arab. Kalau yang kita beli itu adalah celana, disebut celana. Yang kita beli itu selendang, hey selendang, hey kopiah, hey apa namanya, sal, hey igal misal. Nah, itu yang dilakukan Nabi. Nabi menyebutkan apa tu, apa baju, apa celana, apa kain. Tsumma yaqul, kemudian sesudah nyebut itu, Nabi mengucapkan, Allahumma lakal hamdu anta kasautani, as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Allahumma ya Allah, lakal hamdu, segala puji teruntuk kepadamu, segala puji milikmu, anta kasautani, engkau yang telah memasangkan, memakaikannya kepadaku. As'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu, aku minta kepadamu kebaikannya. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu, aku berlindung kepadamu daripada kejelekannya, apapun itu jenisnya, apapun itu bentuknya. Lalu macam mana kalau pakaian lama tu? Kita beli pakaian baru, pakaian lama tu kadang jarang pakai, atau pakaian lama tu lah sempit, atau pakaian lama tu tak kita pakai lagi. Kita pernah dengar cerita ada ulama namanya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani. Saya pernah dengar cerita beliau tu tak pernah, saking kayanya beliau itu, pakaiannya tu tak pernah dipakai 2 kali. Sekali pakai disedekahkannya. Kalau kita macam tu tak sanggup ngikut dia. Ini ulama luar biasa. Dia beli pakaian, dia pakai. Sudah pakai, dah dipakai lagi baju dia, sedekahkannya. Beli baru lagi. Man kita kalau sempat 3 kali sehari beli baju. Tapi beliau mengajarkan kepada kita betapa harta itu tidak ada apa-apanya ya, dibandingkan dengan amaliyahnya. Nah ini yang diajarkan Nabi. Riwayat Imam Tirmidzi dari Sayyidina Umar. Sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah yaqul, bersabda, "Man labisa thawban jadidan." Siapa yang memakai pakaian yang baru, faqala, maka ucapkanlah, ucapannya, alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Kita beli baju baru dari pasar, kemudian kita pakai baju itu, kemudian kita ucapkan alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Itu doanya. Setelah kita pakai baju baru, kemudian kita baca doa itu tadi, kata Nabi, thumma amada ila thawbil ladzi akhlaqa. Kemudian pakaian yang lama itu diambil, dikumpulkan. Untuk apa? Fatasaddaqa bihi. Kemudian baju itu disedekahkan. Kita tuh janganlah sampai menu-menu lemari. Mana nang baju kita dah ada kita pakai tu, sedekahkan. Baju tu sempit misalnya. Kalau baju yang lama itu, saat kita pakai baju baru, baju yang lama itu kita sedekahkan, kana fi hifdzillah wa fi kana fillahi azza wa jal wa fi sabilillah hayyan wa mayyitan. Niscaya dia dalam perlindungan Allah, dalam penjagaan Allah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, hayyan wa mayyitan. Baik ketika dia hidup maupun ketika dia meninggal dunia.
Itu yang jadi saksi. Maka upayakan setiap pakaian kita itu usahakan pernah kita pakai untuk ibadah. Seluruh pakaian kita tuh pernah kita pakai untuk ibadah. Karena bisa jadi pakaian itu juga nanti di akhirat bakal bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu upayakan. Yang kita lah pakai baju baru tu lah baju kita untuk solat. Lah beli baju sekok itulah untuk ibadah. Baju lain biarlah. Kecuali baju yang sudah bernajis, misalnya lah koyak kan, itu kan tak lepas lagi untuk ibadah. Artinya apa? Ketika kita beli baju baru, usahakan pertama kali kita makainya itu adalah untuk ibadah. Kemudian az-zikru 'inda tarhis thawb. Zikir ketika kita melepas pakaian. Jadi bukan cuma masangnya baik. Melepasnya juga ada zikirnya. Jangan melepas langsung lah. Riwayat Ibnu Sinni dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, kata Nabi, satrun ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam. Pembatas antara penglihatan jin dan auratnya anak Adam. Jin itu nengok kita. Maka kita maaf dianjurkan. Mohon maaf kalau ketika bersetubuh itu disuruh nutup. Disuruh pakai selimut. Ngapo? Karena yang nengok itu banyak. Siapa yang nengok? Paling dulu yang nengok jin. Apa lagi? Hewan. Hewan apa? Banyak. Cicak, nyamuk, lalat, macam-macam yang ada di rumah kita tuh. Nengok kita. Maka dulu pernah ada orang tanya dengan guru saya, guru, macam mana guru? Kalau melakukan itu guru, dari pakai selimut guru. Adabnya kurang kata guru. Apa? Karena ini nengok cicak tu. Apa kata cicak? Matan orangku. Gaduh cicak. Suruh nutup. Kalau kita buka pakaian tu, ada doanya. Maka kata Nabi, satrun ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam, pembatas antara pandangan jin dan auratnya anak Adam. Ayyaqula ar-rajulul muslim idza arada ay yatraha thiyabahu. Maka seorang laki-laki yang muslim, seseorang yang beragama Islam, kalau dia ingin melepas pakaian, apa ucapnya? Bismillahilladzi la ilaha illahu. Panjang tak tu? Kalau panjang tak tu doa? Tapi menghilangkan penglihatan jin. Yang asalnya jin itu pengen nengok kita, ketika kita buka pakaian, kita doa Bismillahilladzi la ilaha illahu. Tutup pandangan. Pembatas antara pandangan jin dengan aurat kita. Tidak dilihat oleh jin. Makanya ma'amal cakap nak bersetubuh tu yang dibaca apa? Bismillahirrahmanirrahim majannibsyaitan ma razaqtana. Untuk apa? Untuk dijauhkan dari godaan jin, godaan syaitan, pandangan jin, pandangan syaitan. Dan kita didekatkan dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, Adhkarul khuruj minal manzil. Zikir keluar dari rumah. Kita kalau keluar dari rumah apa kita baca? Nah, ini banyak doanya. Pertama riwayat Abu Daud dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala," siapa yang mengucapkan, yakni idza kharaja min baitihi, apabila keluar dari rumahnya.
Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau tanya hadisnya, mana hadisnya itu? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Bismillahi tawakkaltu, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Wala haula, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan illa billah, melainkan Allah. Melainkan kekuatan dan daya itu datang dari Allah. Yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, kufita wa wuqita wa hudita. Engkau dicukupi, engkau dilindungi, engkau diberikan hidayah. Wa tana'a anhu syaitan, dihindari daripada syaitan. Nak berangkat keluar rumah, berangkat yang tahu sebelah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Berangkat dari sana nak balik ke rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Kita dilindungi, dikasih hidayah, dicukupkan diri kita dan dijauhkan dari syaitan. Syaitan pun ketika kita baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, syaitan lari. Fa yaqulu li syaitani akhar. Syaitan yang nak ganggu kita tadi balik pergi nemui kawannya. Kemudian dia mengatakan kepada kawannya, kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Jok, macam mana kita nak menggodanya, macam mana kita nak mendekati orang itu, macam mana kita nak ganggu orang itu. Qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Sungguh dia lah diberi hidayah, sungguh dia dah diberi cukupan, sungguh dia diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana awak nak ngodanya? Itu kata syaitan ketika kita baca doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Dalam riwayat yang lain, hadis hasan dalam Musnad Imam Ahmad, doanya bismillah amantu billah i'tasamtu billah wa tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Boleh juga. Dan kita hafalnya bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, boleh juga. Kemudian hadis yang ketiga juga ada dari Ummu Salamah. Ma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baiti. Rasulullah tidak keluar dari rumahku, itu Ummu Salamah, illa rafa'a dharafahu ila as-sama', kecuali Nabi mengangkatkan pandangannya ke atas ke langit. Faqala, kemudian Nabi mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udall au azilla au uzal au adlima au udlam au ajhala au yujhal alayya. Ini mungkin baru kita dengar ya doanya. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udall au azilla au uzal au adlima au udlam au ajhala au yujhal alayya. Nah, inilah beberapa doa, beberapa zikir dalam keseharian kita. Yang zikir ini dapat melindungi diri kita dari segala bahaya, dari segala malapetaka. Zikir ini dapat melindungi kita dari segala musibah, dari segala bencana. Maka artinya apa? Nabi itu ngajarkan kepada kita, apapun galonya, segala perbuatan kita, segala tindak tanduk kita, segala perlakuan kita, segala perbuatan kita, janganlah lepas daripada zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan ada zikirnya, masuk isi ada zikirnya, keluar rumah ada zikirnya, masuk rumah ada zikirnya, segala itu dibarengi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai jam berapa nih? Nah, lewat 27, 2 menit lagi, ada pertanyaan sebelum kita tutup. Iya, itu juga ibadah. Segala sesuatu yang baik itu nilainya adalah nilai ibadah. Maka niatkan ketika dapat sesuatu pakai baju itu, niatkan untuk yang baik. Ya Allah, ya. Bismillahirrahmanirrahim ya.
Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka khairahu wa khairu ma suni'a lahu. Kan itu mintanya, minta yang baik dari pakaianku. Kita niatkan yang baik. Maka insyaallah itu bernilai ibadah. Tapi kalau kita pakai baju, lagi kau tunggulah nyebut ke kawan. Dalam hati kalau berniat, ya tak? Aku pakai baju baru, kau tengoklah baju aku. Belok di baju kau tu. Pakai sampai ke bawah motor. Belum nyampe ke rumah kawan, saking nak cepat ingin cak baju, obok dah motor. Koyak baju tu. Tak jadi. Kenapa? Awalnya sudah niatnya tak baik. Maka niatlah segala sesuatu itu yang baik-baik, insya-Allah itu semua adalah bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi pertanyaan? Begitu juga kalau kita melihat orang yang punya baju baru, awak dah beli baju baru, dapat baju orang tu pakai baju baru, kita dah dapat baju baru ya tak? Dapat beli tahun kau baju baru, nengok ganti baju baru. Apa yang diucapkan? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kawan itu pakai baju baru, mudah-mudahan bajunya itu bermanfaat bagi dirinya dan mudah-mudahan nikmat yang engkau berikan kepadanya itu berikan kepada saya. Itu. Yang kita tanya entah mana dapat duit itu beli baju baru kan itu. Nah, itu maknanya. Artinya apa? Itu juga menilai ibadah, dapat kebaikan dan mudah-mudahan nikmat yang ada pada dia itu diberikan juga kepada kita. Orang itu juga lah ada dapat dia beli motor baru, beli mobil baru, jangan dicurigai. Dia rezeki dari mana? Wallahu a'lam bishawab, kita tak tahu. Tapi itulah kenyataan yang terjadi, ya tak? Itu tak bisa kita pungkiri juga. Memang seperti itulah. Makanya kita yang paling ditata itu adalah hatinya kita. Hati kita tuh, menengok orang elok, alhamdulillah. Menengok orang dapat perlakuan baik, ya alhamdulillah. Dapat nikmat ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nikmat itu dapat pula kita nyicip. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan membaca doa. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Li khamsatun utfi'u biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Li khamsatun utfi'u biha harral waba'il hatimah المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم بنور العلم وسرعة الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.